Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam persekutuan doa pagi minggu ini. Mari kita membukanya dengan menyanyikan satu pujian yang diambil dari NKB 164, bait yang pertama dan ketiga. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Dalam kerajaannya, ku bersama-sama Tuhanku, memerintah selamanya. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami mengingat pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang memampukan kami untuk kembali datang kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu bangkit kembali pada waktu kami jatuh. Kami mampu kembali lagi mengingat firman Tuhan pada waktu kami membutuhkannya dengan sangat. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk firman yang sebentar lagi kami akan dapatkan pelajari bersama. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 90 ayat 10-12. Tentu saja Mazmur ini sangat tidak asing bagi kita. Mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 90 ayat 10-12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ini adalah kontemplasi Musa, seorang nabi dan pelayan Tuhan yang luar biasa. Secara ringkas kita tahu bahwa kehidupan Musa dapat dibagi dalam 3 periode. Periode pertama adalah 40 tahun pertama Musa berada di Mesir sebagai seorang pangeran, politikus, dan pemimpin militer yang kuat. Periode yang kedua adalah di mana Musa mengembara di padang belantara sebagai seorang pelarian dan penggembala dan hidup di dalam persembunyian. Periode yang ketiga adalah 40 tahun ketiga di mana Musa dipanggil sebagai nabi dan pelayan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan hidupnya diwarnai dengan pengembaraan menuju tanah perjanjian. Di akhir hidupnya, Musa menulis renungan Mazmur 90 ini. Dan saya percaya pada waktu dia menulis, dia mengkilas balik perjalanan hidupnya. Musa menyadari bahwa
Di dalam 3 periode hidupnya itu, yang diingat adalah kesulitan-kesulitannya sendiri. Yang paling menonjol dari periode-periode hidupnya adalah kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan penderitaannya. Dan itu diperhitungkan sebagai kebanggaan pada waktu dia bisa melaluinya bersama Tuhan. Seperti halnya remaja-remaja sekarang, jika mereka sudah tua nanti, yang akan diingat pada tahun 2020 adalah pandemi COVID, kesulitan yang besar. Musa juga di sini menyadari bahwa hidup usia manusia memang bertambah, tetapi pada nyatanya berkurang karena secara biologis kita mengalami penurunan. Musa menyadari bahwa segala sesuatu di bawah matahari mengalami kemerosotan. Ada waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan waktu itu bersifat sementara. Waktu bisa merupakan anugerah, tetapi juga bisa merupakan ujian, penghakiman dari Tuhan. Sehingga pada ayat 10 Musa berkata, "Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?" Tuhan memberikan waktu di bawah matahari ini sebagai juga kelihatannya seperti penghukuman karena segala sesuatu mengalami kerusakan. Bahkan benda-benda mati pun di sekeliling kita mengalami kemerosotan. Gedung yang megah dibangun dengan begitu baik, tetapi jika tidak dirawat akan mengalami lapuk dengan sendirinya. Taman bunga yang tidak dirawat akan rusak. Hidup kita pun juga, secara biologis kita mengalami penuaan. Penglihatan kita terganggu, tulang-tulang kita melemah, gerak refleks kita tidak lagi sensitif seperti dulu, organ dalam tubuh kita pun berubah menjadi rusak. Secara psikologi juga kita mengalami perubahan. Cara berpikir kita melemah, memori kita juga sudah sering lupa, dan emosi kita berubah-ubah. Waktu yang terbatas diberikan sebagai anugerah Tuhan, tetapi juga sebagai ujian daripada Tuhan. Tidak ada yang mampu menghentikan jalannya waktu. Jam kehidupan diputar hanya 1 kali dan akan berhenti hanya menurut ketetapan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Bahkan usaha manusia untuk menahan penuaan melalui kosmetik ataupun operasi kecantikan pun tidak bisa menahan proses penuaan. Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, "Ajarlah Tuhan kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Di sini pada waktu Musa sudah mengkilas balik hidupnya, menyadari banyak pergumulan yang dialaminya, akhirnya Musa dengan rendah hati berkata, "Tuhan, ajarlah kami memiliki hati yang bisa bijaksana menghitung hari-hari." Apa maksudnya menghitung hari-hari? Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Di sana dikatakan bagaimana kita harus memperhatikan dengan seksama cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Salah satu cara kita menghitung hari adalah dengan mempergunakannya dengan bijaksana. Mempergunakan waktu yang ada. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah menebusnya, menebus waktu, redeeming the time. Tebuslah waktu itu. Dari konsep waktu yang salah menjadi konsep waktu yang betul. Menebus berarti membeli kembali, mengambil lagi, mendapatkan kepunyaannya lagi dan menempatkannya di tempat yang seharusnya. Konsep waktu yang kita miliki, yang tadinya kita mengerti bahwa waktu adalah uang, waktu adalah
aset. Waktu adalah sesuatu yang kita miliki untuk kepentingan kita sendiri. Kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Waktu adalah pemberian Allah, bukan untuk kesenangan kita sendiri. Menebus waktu adalah kesadaran kita yang terus-menerus akan detik jarum jam yang terus maju dan mempergunakan waktu itu dengan maksimal. Menebus waktu, menghitung waktu itu juga berarti mengkaitkan setiap detiknya dengan sesuatu yang bernilai kekal. Karena pada waktu ini berhenti, maka kekekalan akan mengambil tempatnya. Dan kekekalan adalah sangat panjang, tidak terbatas dengan waktu. Karena itu kita harus melatih pada waktu ini, di dunia yang sementara ini, mengkaitkan waktu yang ada dengan hal-hal yang bersifat kekekalan. Seringkali kita mengisi hari-hari kita mengejar sesuatu yang tidak bernilai kekal, lebih daripada melakukan sesuatu yang mempunyai nilai kekal. Bahkan seringkali kita lupa untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan itu. Kita mencari uang dengan sangat giat sampai lupa mengerjakan peran kita sebagai orang tua. Kita menghabiskan waktu dalam hobi-hobi kita, melebihi waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk menanamkan pengenalan akan Kristus. Kita bermain medsos lebih banyak daripada bergumul, merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Kita melamun, mengasihani diri di dunia ini lebih banyak daripada bersyukur, menghitung berkat-berkat Tuhan, dan mengingat kasih Allah. Kita seringkali fokus memikirkan problema hidup kita dan bagaimana mencari solusinya, sehingga kita lupa panggilan pelayanan kita sebagai duta Kristus di dunia. Kita lebih memikirkan kesenangan kita, waktu yang ada, apa yang saya bisa dapatkan untuk saya, lebih daripada kita memikirkan bagaimana mengembangkan karakter kita supaya lebih makin hari makin menyerupai Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mempergunakan waktu kita dengan bijaksana? Karena waktu ini adalah jahat. Pada waktu kita melupakan kesadaran akan waktu yang akan habis ini, kita akan terhisap pada apa yang kelihatan secara fisik mata. Kita akan lupa melakukan tanggung jawab kita sampai akhirnya kita berada di batas akhir waktu dan tidak ada lagi waktu itu untuk kembali kita mengisinya. Yang ada hanyalah penyesalan kenapa kita tidak menggunakannya dengan baik. Menghitung hari-hari dengan bijaksana berarti mengisinya dengan bijaksana dan juga menebusnya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Mengembalikan waktu sebagai hadiah yang diberikan Tuhan kembali untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita membuang hal-hal yang sia-sia dalam waktu hidup kita, kita bisa mengembalikannya kepada Allah sebagai hadiah yang pertama Dia berikan kepada kita. Kita bisa mengkuduskan waktu kita. Di penghujung tahun 2020 ini, mari kita mengingat kembali, bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, apakah saya sudah benar-benar menghitung hari-hari 2020 yang lalu? Apakah saya sudah menebusnya kembali untuk kemuliaan Tuhan? Apakah saya sudah mengkaitkan detik-detik jam saya yang sementara ini dengan kekekalan yang akan datang? Ataukah saya hanya berfokus kepada ketakutan, kekhawatiran, atau saya bahkan melarikan diri pada kesenangan saya saja? Karena sebenarnya saya tidak mau melakukan bagian saya untuk hal-hal yang bernilai kekal. Ataukah saya hanya bersungut-sungut dan putus asa di tengah-tengah pandemi yang tidak berkesudahan ini? Ataukah saya bahkan berhenti menggunakan waktu ini sebaik mungkin dan hanya memikirkan kebutuhan saya saja?
Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menebus hari-hari kami, waktu kami, dan mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mengingat bahwa setelah waktu yang sementara ini berlalu, kita akan menghadapi kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk penghujung tahun 2020 ini. Besertalah dengan kami, berilah kami bijaksana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengingat teman-teman kami, anggota-anggota jemaat gereja Tuhan di sini, yang mungkin sakit, yang mungkin lemah tubuh, yang menghadapi banyak pergumulan. Khususnya juga tenaga-tenaga medis yang bergerak di garis depan menghadapi pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam pergumulan mereka. Di dalam mereka menghadapi kesulitan, kesakitan, pergumulan. Dan biarlah mereka menyadari bahwa melalui pergumulan itu mereka merasakan ada penyertaan Tuhan, sehingga pada waktu mereka melaluinya, mereka bersyukur dan berbangga karena Tuhan memampukan. Kami berdoa pada pagi hari ini juga untuk para hamba-hamba Tuhan, khususnya untuk hamba Tuhan di gereja kami, untuk Pendeta Adon dan keluarganya, dan juga Pendeta Emeritus Yulini Purwanti. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka dalam pelayanan, di dalam mereka tetap bertugas di tengah-tengah kesulitan. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk Pendeta Theophani yang sudah membaik, yang Tuhan sudah kabulkan kesembuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan menyertai pemulihannya, sehingga Ibu Fani bisa kembali bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, juga Bajem-Bajem Gatot Subroto. Kami tahu di Indonesia bagian lain banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Mereka menghadapi tantangan fisik dan mereka juga menghadapi tekanan. Kami berdoa Tuhan sebagai saudara seiman, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan tolong kami melakukan bagian kami juga di sini. Kami berdoa pada pagi hari ini juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden Jokowi sampai yang terendah. Kiranya hikmat Tuhan beserta dengan pemerintahan, menteri-menteri, supaya mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, tidak mengkorupsi, dan juga mereka mencintai tugas mereka melayani rakyat. Kami berdoa segala tantangan yang akhir-akhir ini banyak dialami oleh pemerintahan Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran dan persatuan di Indonesia ini, sehingga kami boleh mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Tuhan beserta dengan bangsa Indonesia selama ini, dan kami percaya Tuhan akan terus melindungi bangsa ini, karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serahkan, alaskan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita diingatkan akan terbatasnya waktu kita di dunia ini, dan bagaimana kita bisa mengisinya, menghitungnya, dan menebusnya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan lagu dari NKP 211, bait yang pertama dan kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.